Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Semua pasti baik-baik. Amin. Karena Tuhan kita baik, kita selalu baik-baik. Amin. Jaga kondisi tubuh kita, tapi yang terpenting jaga kondisi rohani kita. Rohani kita terjaga, kondisi tubuh kita pasti terjaga. Tuhan pelihara saudara dan saya sempurna, luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa, oleh sebab itu keadaan kita pun selalu luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Walaupun kami tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tapi kami percaya Tuhan, perjumpaan kami di udara, kami bisa saling menyapa satu dengan yang lain lewat online ini Tuhan. Kami tetap terkait satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap mengikat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Untuk ibadah ini kami percaya Roh Allah terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mengingatkan, menegur, dan mengubah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Allah berbicara sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar Roh Allah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah cengkeram ruangan ini dengan hadirat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kuasa yang tidak ada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar suara dari Tuhan ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus dia dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diperbaiki, diubah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai wilayah ini, lingkungan ini, kuasai juga setiap kami Tuhan yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami menjadi hati yang subur Tuhan, siap untuk ditanami benih firman Tuhan, dan siap untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita bicara tema yang sangat simpel, sebenarnya sangat simpel dan sangat dasar, tapi sangat mendasar. Menjadi dasar dari kekristenan kita. Judul khotbah hari ini ada reaksi. Saudara sadar gak? Saudara dan saya, hidup kita ditentukan oleh reaksi kita terhadap berbagai situasi. Dalam hal menghadapi masalah kehidupan, masalah kehidupan kita, reaksi dapat menentukan kehidupan atau kematian. Contoh, orang Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masuk di pemeliharaan di padang gurun, perut mereka lapar, mereka haus. Bagaimana mereka merespon? Apakah mereka merespon dengan persungutan dan kecewa? Persungutan tidak pernah menyelesaikan masalah. Sekali lagi, persungutan tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Tapi persungutan justru memunculkan masalah-masalah yang baru. Persungutan adalah buah dari kedagingan kita. Oleh sebab itu persungutan patut dihukum. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang Israel tidak bisa makan, mereka diperhadapkan pada tidak adanya makanan. Yang mereka lakukan, reaksi mereka bersungut-sungut. Begitu mereka bersungut-sungut, mereka dibantai. Mereka mengalami kematian. Coba bisa sama-sama buka di Roma 8 ayatnya ke-7. Ya. Roma 8 ayat ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya. Persungutan itu adalah buah dari daging. Saya ulang sekali lagi, persungutan adalah buah dari daging, karena persungutan tidak takluk kepada Allah. Oleh sebab itu, siapapun yang bereaksi ketika mengalami masalah, dia bereaksi dengan persungutan, dengan kecewa, dia patut untuk dihukum. 1 Korintus 10 ayat ke-10.
1 Korintus 10 ayat ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat, saudara lihat, bersungutan itu reaksi dari kedagingan. Persungutan reaksi dari kedagingan, dan akibatnya adalah kebinasaan, kematian. Reaksi kita dalam menghadapi situasi dan kondisi atau menghadapi masalah itu menentukan kehidupan atau kematian yang akan kita tuai. Sebenarnya ini perkara yang simpel, tapi saudara perhatikan, reaksi kita itu bagaimana ketika kita menghadapi masalah. Demikian juga dengan reaksi kita ketika kita dengar ucapan orang, ketika orang menyakiti kita. Apakah saudara senang? Ataukah saudara gusar? Bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara kesal, jengkel, dendam? Atau saudara mulai bela diri? Saudara mulai balas dendam? Itu reaksi. Dan jelas itu menentukan hidup atau mati. Reaksi akan menentukan kehidupan atau kematian yang akan kita terima. Dari setiap reaksi diketahui keadaan seseorang. Sekali lagi, dari setiap reaksi yang saudara utarakan, itu menentukan keadaanmu saat itu. Misalnya, saudara lagi mengalami situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, situasi hati yang tidak baik. Saudara mendengar orang ngomongin saudara, saudara pasti bereaksi negatif. Lihat ya, saudara perhatikan ya. Keadaan kita itu bisa dilihat pada saat kita bereaksi. Apakah kita bereaksi positif ataukah kita bereaksi negatif? Ketika reaksi kita negatif, berarti keadaan kita pun lagi negatif. Tuhan mau kita punya situasi hati yang stabil, selalu stabil. Kestabilan itu membuat kita melakukan reaksi-reaksi yang positif, reaksi-reaksi yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Kita bukannya menghakimi orang, kita bukan menghakimi orang. Kita bukan ngelihat, wah dia lagi nggak beres. Kita bukan menghakimi orang, tapi jelas firman Tuhan. Kita adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat kedua. 2 Korintus 3 ayat kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, kita bisa dilihat keadaan hati kita, keadaan situasi kita. Itu bisa dilihat oleh siapapun. Saudara perhatikan, ketika keadaanmu tidak baik, ketika keadaanmu sedang tidak baik, reaksimu pasti tidak baik juga. Saudara catat dan simak baik-baik perkataan ini. Reaksi kita sebagai seorang Kristen, ketika kita melakukan reaksi yang tidak patut atau tidak sepantasnya sebagai orang Kristen, kita bisa dikategorikan orang yang melakukan reaksi seperti orang yang tidak beriman. Jika reaksimu tidak benar, artinya engkau pun orang Kristen yang tidak benar. Ya, jika reaksimu tidak benar, berarti engkau pun orang Kristen yang tidak benar. Hati-hati saudara dalam bereaksi. Kita sudah sepatutnya tahu bagaimana kita harus bereaksi. Kita seharusnya sudah ngerti. Udah berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Kita seharusnya udah ngerti gimana seharusnya kita menanggapi situasi dan kondisi di sekitar kita. Kita bukan kanak-kanak. Sebagai orang percaya, bukan hanya hidup kita yang harus dikendalikan oleh Allah. Bukan hanya hidup kita yang harus dikendalikan oleh Allah, tapi reaksi kita juga harus dikendalikan oleh Allah. Jadi sadarlah saudara,
Betapa penting reaksi. Karena reaksi cukup untuk menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Reaksi kita yang salah cukup menjadi alasan untuk menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Tuhan menetapkan satu persyaratan yang luar biasa di Matius 5 ayat 20. Suatu standar yang tinggi yang Tuhan tetapkan supaya kita melampaui standar itu. Ya, bisa dibaca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya, ini standarnya tuh orang Farisi, Tapi kita harus melampaui standar itu. Kalau mereka nggak bisa masuk dalam kerajaan surga, dan kita di bawah standar, apakah kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Jika dia ada di standarnya untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus melampaui standar itu, melebihi kebenaran orang Farisi. Pertanyaan saya sama saudara, apakah Tuhan mempersulit jalan masuk ke surga? Saya bilang sama saudara, tidak. Justru dia ajak kita berjalan menuju pada kemuliaannya. Dia sedang mengajak kita untuk berjalan menuju pada kemuliaannya. Dia bukan mempersulit. Justru kita mau dipermuliakan sama dia. Saudara tidak bakal bisa dipermuliakan bersama dengan dia ketika saudara tidak menjadi seperti dia. Oleh sebab itu di Matius 5 ayat 48 itu jelas dibilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi sempurna dalam segala hal, termasuk sempurna dalam bereaksi terhadap problem dan masalah. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Iya. Orang Farisi secara moral baik. Tapi lihat, semua yang tidak dimulai dari dalam atau dari batinia, pasti luarnya akan bobrok. Luarnya rusak. Semua dimulai dari dalam. Saudara mau berlaku sebaik apapun di luar, tapi kalau dalam saudara rusak, pasti akan keluar reaksi-reaksi yang rusak. Sampai sini bisa paham ya? Beresin manusia batinia kita. Kalau manusia batiniamu diubah, engkau akan bereaksi secara positif terhadap setiap masalah. Tidak peduli saudara mau rajin melayani, tidak peduli saudara rajin ibadah, rajin berdoa, tapi kalau manusia batini saudara tidak berubah, reaksi terhadap masalah pun pasti tidak beres. Saudara lihat di Ibrani 12 ayat ke-14. Ibrani 12 ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Iya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita balik, sama-sama kita balik. Kalau nggak kudus, nggak bisa melihat Tuhan. Kalau nggak kudus, saudara nggak bisa berjumpa Tuhan. Gimana caranya saudara kudus? Berdamailah dengan semua orang. Kalau saudara tidak berdamai dengan semua orang, saudara pilih-pilih yang saudara mau berdamai. Si ini enggak, si ini iya, si ini enggak, si ini iya. Saya bilang, engkau tidak kudus dan engkau tidak pernah akan melihat Allah. Dalam hal apa tidak melihat Allah? Dalam hal keselamatan engkau bisa terhilang. Dalam hal doa, doamu nggak dijawab sama Tuhan. Nggak akan doamu dijawab jika engkau mau berdamai. Kenapa? Karena engkau nggak kudus. Kalau engkau nggak kudus, engkau nggak akan berjumpa dengan Allah. Karena engkau tidak mau berdamai, engkau marah, engkau pahit hati, engkau dendam.
itu cukup menjadi alasan untuk engkau menjauh dari Allah. Cukup sebagai alasan untuk kau terbuang dari Allah. Hati-hati dengan reaksimu. Hati-hati dengan reaksimu. Yesus tidak tertarik Anda sekedar mengikut Dia. Sekali lagi, Yesus tidak hanya tertarik Anda sekedar mengikut Dia, tapi Yesus sangat tertarik kalau Anda mau dimuridkan sama Dia, mau dilatih, mau dididik, mau dipimpin sama Dia. Baru Yesus di situ tertarik. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kekudusan itu dimulai dari totalitas. Kekudusan dimulai dari totalitas. Totalitas apa? Totalitas untuk mau dimuridkan, totalitas untuk mau dibentuk, mau diubah, mau dipimpin sama Dia. Kalau saudara tidak mau dibentuk, nggak mau diubah, nggak mau dituntun sama Dia, saudara tidak pernah akan jadi kudus. Jadi, saya kasih satu definisi simpel. Kekudusan itulah adalah komitmen saudara dan saya. Komitmen total kita untuk menjadi seperti Allah. Untuk kembali pada kalik Allah atau gambar Allah. Untuk menjadi seperti Dia. Itulah kekudusan. Komitmen total saudara dan saya. Hati-hati dengan reaksimu, karena dengan reaksimu cukup menjadi alasan engkau diselamatkan atau engkau terbuang. Hati-hati. Dan Tuhan mau reaksi kita melampaui manusia-manusia pada umumnya. Melampaui manusia pada umumnya. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Dari 38 sampai dengan 48. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini hukum Taurat. Ada pembalasan, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Jika engkau korek mataku, aku korek matamu. Jika engkau cabut gigiku, aku cabut gigimu. Ya, ini namanya pembalasan. Dan kita sudah terbiasa dengan yang namanya pembalasan. Betul nggak? Kita sudah terbiasa. Coba saudara dari kecil, saudara nonton film silat. Apa sih isi film silat? Film-film kungfu dulu. Apa sih isinya? Isinya cuma satu, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Nggak ada yang lain. Saudara terbiasa dituntun terus-terus dari kecil. Saudara nonton film, isinya cuma satu, balas dendam. Akhirnya di otak kita sudah terkonsep balas dendam. Dan itu menjadi reaksi kita hari ini. Ketika saudara disakiti, ketika saudara dengar omongan-omongan yang tidak benar, nggak baik, saudara akan bereaksi negatif. Dan di otak saudara hanya ada satu, dendam, 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 dendam. Oke, terus lanjutkan. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Iya, ayat 38 tadi bilang reaksi, itu bicara tentang reaksi. Reaksi itu seperti ayat 38 tadi. Nah, ayat 39, Tuhan balik reaksi kita menjadi reaksi yang berbeda. Jangan kamu melawan, jangan berbuat jahat kepadamu. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Saudara lihat ya, reaksi kita apa? Memberikan pipi kiri kita. Itu reaksi. 39 sampai 41, dari 40 sampai 41. Oke. Matius 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Terus 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Terus Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. iya, saya lihat ya, saudara perhatikan ya. Pipi kiri saudara harus berikan, jubah saudara berikan, berjalan saudara berikan. Itu reaksi. Jika engkau disakiti dan bereaksi layaknya orang dunia, jika saudara dan saya disakiti dan bereaksi layaknya orang dunia, saya bilang, engkau tidak layak disebut orang Kristen. Saudara dan saya tidak layak disebut orang Kristen ketika saudara dan saya disakiti dan kita bereaksi layaknya orang dunia. Reaksi Allah terhadap kasih pada manusia itu stabil, tetap. Dia tidak terpengaruh. Reaksi Allah terhadap apa yang manusia lakukan itu tidak dipengaruhi terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Saya ulang sekali lagi. Reaksi Allah tidak dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan manusia. Dia tetap mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi dia. Sekali lagi, dia tetap mengasihi saudara dan saya walau kita tidak mengasihi dia. Dia tetap mengasihi kita walaupun kita melupakan dia. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya itu di ujung kehidupan kita. Di ujung kehidupan kita. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Kasih dia tetap kepada kita. Tapi begitu sampai ujungnya kita tidak mengasihi dia, itu bahaya luar biasa. Makanya Rasul Paulus bilang, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Maranatha. Maranatha artinya apa? Sampai Tuhan datang kali kedua. Dia tetap hidup di dalam kutuk. Itu bahaya luar biasa. Coba lihat di 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Kasih Allah tidak ditakar dengan baik buruknya perbuatan kita. 2 Timotius 2 ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Kalau saudara mati bersama dengan dia, kita baru bisa hidup dengan dia. Terus lanjutkan. 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Kalau saudara tekun ikut dia, saudara akan memerintah bersama dia. Ini upah. Terus, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. kalau saudara menyangkal dia, dia akan menyangkal kita di ujung kehidupan kita. Tapi dia terus membuka tangan untuk terus menerima kita suatu hari. Kalau kita mau berbalik sama dia. Terus ayat 13. Ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau saudara dan saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia adalah Allah yang setia. Itu sifat dan karakternya. Itu tidak bisa diubah. Saya bilang sama saudara, Allah tetap mengasihi kita. Tetap mengasihi kita. Walau kita tidak mengasihi dia. Tapi masalahnya di ujung kehidupan kita. Itu problemnya. Kasih Allah itu tidak ditakar. Kasih Allah tidak ditakar oleh baik buruknya perbuatan kita. Dia tetap mengasihi kita walau kita tidak mengasihi dia. Tapi masalahnya di ujung kehidupan kita. Itu aja. Jadi hidup saudara dan saya hari ini itu adalah kesempatan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mau kita menyerap dia, Tuhan mau kita menyerap dia sampai unsur Allah ada di dalam kita. Sekali lagi, sampai unsur-unsur Allah memenuhi hidup kita, sampai unsur-unsur kedagingan kita atau unsur manusia kita tidak lagi terlihat. Itu tujuannya. Jangan anggap sepele ya.
masalah reaksi, jangan pernah menganggap sepele masalah reaksi. Karena reaksimu hari ini, saya ulang, reaksimu hari ini menentukan hidupmu di kemudian hari. Amin. Terus lanjutkan ayat 42 tadi, Matius 5 ayat 42 diulang. Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Oke, 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini reaksi di bawah Taurat. Terus 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya bilang ini reaksi kekristenan. Reaksi di bawah Taurat dan reaksi di bawah kekristenan. Terus ayat 45. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya kan tadi saya bilang kasih Allah tidak ditakar dari perbuatan manusia. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Tapi bahayanya di ujungnya. Terus ayat 46. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Ini respon, ini reaksi. Terus apakah upahmu? apa upahmu kalau kamu mengasihi hanya orang yang mengasihimu? Nggak ada upahnya. Terus Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? kenapa Tuhan bilang pemungut cukai di sini? Karena bagi orang-orang Yahudi dulu, pemungut cukai adalah orang yang paling jahat. Karena mereka mengambil lebih dari apa yang mereka harus ambil. Mereka itu disebut pemeras-pemeras. Orang yang jahat sekalipun bisa berbuat baik kalau kamu baik. Ya, orang yang jahat sekalipun bisa berbuat baik kalau kamu baik. Terus ayat 47. Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nggak ada bedanya kamu sama orang lain. Nggak ada bedanya kekristenan sama orang dunia. Nah, Tuhan mau membedakan antara kekristenan dengan orang-orang dunia. Tuhan membedakan dengan cara apa? Tuhan kasih firman. Bagaimana reaksimu ketika engkau dilukai, ketika engkau disakiti orang? Itu yang membedakan kekristenan dengan bukan Kristen. Tapi kalau engkau bereaksi sama dengan orang dunia, saya bilang engkau belum bisa disebut orang Kristen. Sampai sini ngerti? Terus ayat 48. Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapamu di surga. Sempurna. Ingat sekali lagi, reaksimu menentukan apa yang akan kamu tuai. Apa yang akan kamu tuai di kemudian hari. Saya bilang ya, dosa bisa dihapus. Dosa bisa dihapus. Tapi pengerusakan akibat dosa itu harus ditanggung. Itu yang disebut tabur tuai. Contoh gini, saudara merokok, saudara bertobat, minta ampun sama Tuhan, oke? Dosamu diampuni karena merokok. Tapi pengerusakan akibat rokok, yaitu pengerusakan di paru-paru itu yang harus ditanggung. Itu yang disebut tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Iya, hati-hati ya, hati-hati engkau bereaksi.
Hati-hati engkau bereaksi, karena apa yang reaksimu hari ini akan menentukan hidupmu di kekekalan nanti. Saya catat ada 3 tingkat reaksi. Ada 3 tingkat reaksi. Ketika saudara menghadapi omongan orang, ketika saudara disakiti orang, ada 3 tingkat reaksi. Tingkat yang pertama itu disebut tingkat pembelaan atau tingkat alasan. Tingkat yang paling dasar adalah tingkat pembelaan atau tingkat alasan. Tingkat yang kedua adalah tingkat kebaikan atau kelakuan atau tingkah laku yang baik. Tingkat yang ketiga adalah tingkat kekudusan. Ini saya sebut dengan tingkat hayat Allah atau hidup Allah. 3 tingkat, saya ulang sekali lagi. 1, tingkat pembelaan atau tingkat alasan. Kedua, tingkat kelakuan baik atau tingkah laku baik atau kebaikan. Ketiga, tingkat kekudusan. Itu tingkat hayat Allah atau kehidupan Allah. Reaksi yang dikehendaki Tuhan adalah reaksi yang melampaui permintaan manusia. Saya ulang, reaksi yang dikehendaki Tuhan adalah reaksi yang melampaui apa yang manusia bisa lakukan. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sekarang saudara perhatikan. Tingkat pembelaan itu seperti apa? Misalnya, si A disakiti orang. Apa yang dia lakukan? Reaksinya seperti apa? Oh, dia mulai bela diri. Dia bilang, oh, gua nggak salah. Itu salah. Dia salah. Itu tingkat alasan. Itu tingkat yang paling rendah. Itu tingkat yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tapi kalau orang Kristen melakukan ini, itu tingkat duniawi. Bisa paham enggak? Saya tanya sama saudara nih. Saudara jawab di rumah masing-masing ya. Jawab di hati masing-masing. Saudara masih melakukan nggak pembelaan diri? Ketika saudara disakitin orang, saudara masih ngomongin orang nggak? Ketika saudara disakitin orang, saudara masih kecewa nggak? Ketika saudara disakitin orang, gimana? Masih berontak nggak? Ketika saudara disakitin orang, saudara marah nggak? Ketika disakitin orang, saudara kecewa nggak? Kalau saudara bilang ya, itu saudara masih di tingkat pembelaan atau tingkat alasan. Dan itu tingkat duniawi. Tuhan nggak mau sampai di tingkat ini. Kita naik 1 tingkat lagi, kedua. Tingkat kebaikan atau kelakuan baik atau tingkah laku baik. Ketika saya disakitin orang, apa yang saya bikin? Saya diam. Saya nggak bereaksi. Itu tingkat kebaikan. Saya bilang sama saudara ya, kekristenan lebih dari sekadar baik. Tuhan menuntut saudara dan saya untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48 tadi bilang, hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bukan sekedar baik, bukan sekedar diam dan bersabar, tapi kita bereaksi seperti Tuhan bereaksi. Oke. Tingkat yang ketiga itu tingkat yang kudus. Tingkat ketiga, tingkat kudus atau tingkat hayat Allah. Tingkat sempurna. Itu yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Sekarang tadi kan dibilang, dia ditampar. Oke. Kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jubahnya diambil. Itu Yesus lakukan loh. Dia ditampar, dia balas gak? Dia bereaksi enggak? Enggak. Saudara lihat, jubahnya diambil. Apa yang dia bikin? Dia diamin. Dia disuruh berjalan. Dia jalanin, tapakin jalan salib itu sampai ke bukit Golgota. Dia bawa salib
itu, dia tenteng salib itu. Itulah kejahatan kita yang dia bawa sampai mati di atasnya. Itu luar biasa loh. Dia sudah melakukan suatu perkara yang luar biasa. Kalau dia berfirman, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, dia lakukan. Kalau jubahmu diambil, kasih semuanya. Kalau kamu disuruh berjalan, berjalan lebih lama lagi. Itu Tuhan sudah lakukan. Buktinya mana? Oke. Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang munting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nggak ada pembelaan diri. Dia bukan di tingkat alasan atau tingkat pembelaan. Terus lanjutkan ayat 8. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Nggak ada seorang pun memikirkannya. Terus Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. iya, dia menanggung segala kejahatan kita. Itu satu perkara yang luar biasa. Coba lihat lagi Mazmur 22 ayat 18. Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Iya, lihat ya. Pakaian diambil. Betul gak? Tuhan melakukannya kan? Yohanes 19 ayat 3. Yohanes 19 ayat 3. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Tuhan menggenapi. Dia ngomong, jika pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Tuhan mau ditampar, dia diam aja. Jubahnya diambil, dia diam aja. Disuruh berjalan, dia jalanin, tapakin salib itu sampai naik ke Bukit Golgota. Ini satu perkara yang luar biasa. Tuhan mau kita bereaksi di atas apa yang dunia lakukan. Tuhan mau kita bereaksi sebagai orang Kristen, saudara dan saya. Tuhan mau kita bereaksi di atas orang-orang baik. Tapi kita harus bereaksi seperti Allah bereaksi. Jangan pernah membela diri atau jangan pernah membuka mulut ketika orang membuka mulut kepadamu. Kenapa? Karena kamu membuka mulut, Allah tidak pernah jadi pembelamu. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi pembelamu sendiri. Tuhan mau kita tutup mulut supaya Allah bisa bertindak menggantikanmu. Lihat ya, di suatu pengadilan ada penuntut, ada pembela. Kita disakitin orang, ibaratkan orang ini penuntut. Dia lagi menuntut kita. Tapi kalau kita membuka mulut kita membela diri kita, kita dianggap diri kita benar, kita ngomong ke sana kemari, dan kita merasa diri kita benar. Maaf saya bilang, engkau sedang membela dirimu sendiri dan Allah tidak menjadi pembelamu. Tapi kalau engkau tutup mulut, biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang membuka mulutnya. Biarkan Allah yang bertindak ganti engkau. Karena apa yang engkau bisa lakukan itu tidak seberapa, tidak sempurna. Tapi apa yang Allah lakukan itu sangat sempurna dan sangat luar biasa. Amin. Saya berharap dengan khotbah hari ini, saudara benar-benar punya reaksi yang positif ke depan. Ketika saudara disakiti orang, ketika saudara diomongin orang, saudara bereaksi secara positif. Tidak lagi bereaksi secara negatif. Oke? Bagaimana ya? Ini jadi satu pertanyaan. Bagaimana ya caranya saya bisa sampai ke tahap Allah? Tahap
sifat atau karakter Allah. Saya bilang ya, saudara harus menghidupkan Allah. Saudara harus menghidupkan Allah. Kita sama-sama belajar di Matius 5 ayat 38 sampai 41. Kita ulang lagi 38 sampai 41. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Terus 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau dia menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Jadi gini, Tuhan lagi mengajar kita harus dilucuti sedikit-sedikit. Kita harus dilucuti. Begitu kita dilucuti, kita baru bisa belajar di situ. Gimana cara melucutinya? Apa yang harus dilucuti dari kita? Apa yang harus dilucuti dari saudara dan dari saya? Apa? Yang pertama pipi ditampar, pipi kanan diberilah pipi kiri. Saya bilang ya, dalam kehidupan orang Yahudi, mereka punya prinsip begini. Mereka punya prinsip begini. Lebih baik saya mati daripada pipi kanan saya ditampar. Prinsip mereka begitu. Lebih baik bunuh aja saya daripada kamu gampar pipi kanan saya. Itu kebiasaan orang Yahudi tuh begitu. Ditampar pipi kanan pakai punggung tangan. Artinya kamu akan dipermalukan sedemikian rupa. Lebih baik kamu bunuh saya sebagai seorang budak, karena saya jajahanmu. Lebih baik kamu bunuh saya daripada kamu gampar pipi kanan saya. Mereka punya harga diri itu luar biasa. Jadi yang pertama, pipi ditampar pipi kanan, ini bicara tentang penghinaan, tentang menghina. Jadi apa yang harus dilucuti dari saudara dan saya? Pipi melambangkan penghinaan, jadi pipi melambangkan harga diri. Kalau engkau masih mempunyai harga diri, maaf saya bilang, harga diri itu harus dilucuti, baru engkau bisa bereaksi melampaui apa yang dunia bisa lakukan. Saya harap saudara paham sampai sini. Nggak apa-apa saya ulang biar lebih jelas. Kalau engkau masih memiliki harga diri, engkau akan bereaksi negatif jika dunia menyakitimu. Jika engkau sudah tidak ada harga diri lagi, harga dirimu sudah mati di atas kayu salib, engkau akan bereaksi melampaui apa yang dunia reaksi. Oke, sampai sini ngerti? Yang pertama itu bicara harga diri. Harga diri kita itu harus dilucuti dulu. Harus dilucuti dulu. Kalau harga diri kita nggak dilucutin, waduh, kita reaksinya terus negatif, minus terus, nggak bakal bisa benar deh. Harga dirimu itu loh masalahnya. Kalau harga dirimu nggak dilucutin, waduh, maaf ya saya bilang ya, orang yang biasa dihormati, dijunjung tinggi, dihargai orang, itu punya harga diri lebih kuat dibanding orang-orang biasa. Maaf saya bilang, kalau engkau masih punya harga diri seperti itu, engkau akan dilucuti terus dengan cara disakiti terus. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya bicarakan ini. Yang kedua, terus lanjutkan. Matius 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Iya. Baju atau jubah, ini bicara tentang kepemilikan. Ini juga bicara tentang kehinaan. Kehinaan. Semiskin apapun orang,
Pakai baju nggak? Kecuali orang itu nggak sadar, hilang ingatan, baru dia lupa pakai baju atau nggak lupa. Tapi kalau dia sadar, semiskin apapun dia, pasti dia pakai baju. Amin. Baju atau jubah ini bicara tentang kepemilikan atau kehinaan. Jadi yang kedua, apa yang harus dilucuti dari kita supaya kita bisa melampaui reaksi orang-orang dunia? Apa yang harus dilucuti dari kita? Yang kedua adalah kepemilikan kita. Selama saudara masih merasa gue memiliki ini, gue punya ini, gue punya ini, gue punya ini, saudara susah untuk bereaksi positif. Lu jangan nyakitin gue ya. Gue masih punya aset, gue masih punya harta. Gini-gini gue masih punya nama baik. Gini-gini gue masih terkenal. Saya bilang itu kepemilikan. Selama masih ada kepemilikan itu, susah kita untuk bereaksi positif. Kita akan masuk dalam reaksi-reaksi yang negatif. Susah kita untuk sampai ke tingkat kebaikan pun susah. Susah sampai tingkat kebaikan pun susah. Kita pasti nyangkut di tingkat pembelaan atau tingkat alasan. Sampai di tingkat itu aja, nggak bisa lebih. Oke, itu yang kedua, jubah. Yang ketiga, terus ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Iya. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia dengan 2 mil. Berjalan 1 mil ini berarti tekad atau keinginan. Tekad atau keinginan. Saudara, selama saudara masih punya tekad, keinginan, kehendak, selama saudara masih punya tekad, keinginan, kehendak, sulit engkau akan bereaksi positif. Engkau pasti akan bereaksi negatif. Saya punya keinginan ini, waduh saya dilukai, aduh saya dilukai. Engkau akan bereaksi negatif. Marah, dendam, bela diri, kepahitan, sakit hati. Itu aja. Selama engkau masih punya harga diri, selama harga diri ini tidak kau serahkan sama Tuhan, selama engkau masih merasa punya pemilikan, merasa ini milikku, ini punyaku, ini, selama engkau masih punya kepemilikan, saya bilang sulit engkau bereaksi positif. Ketiga, selama engkau masih punya tekad, kehendak diri sendiri atau keinginan daging, saya bilang sulit engkau bereaksi positif. Engkau akan cenderung bereaksi negatif. Engkau tidak pernah sampai pada tingkat kebaikan. Engkau akan nyangkut di tingkat alasan atau pembenaran, pembelaan diri sendiri. Engkau akan nyangkut di situ. Mau maju susah, nggak bisa. Kok gagal lagi, gagal. Saya bilang harga dirimu itu diperbaiki. Kok saya gagal lagi. Itu kepemilikanmu diperbaiki. Kok saya gagal lagi. Keinginanmu itu yang harus dikikis. Kalau kau harga dirimu dilucuti, kepemilikanmu, engkau merasa tidak punya apa-apa selain Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau tidak punya keinginan apa-apa atau kehendak apa-apa selain Tuhan, saya bilang engkau cenderung akan bereaksi positif. Orang nyakitin seperti apapun, engkau akan diam dan berdoa. Engkau akan tetap mengasihi tanpa syarat. Amin. Hati-hati saudara. Kita harus diselamatkan dulu dari harga diri kita. Kita harus diselamatkan dulu dari kepemilikan kita. Kita harus diselamatkan dulu dari rasa hina kita. Kita harus diselamatkan dulu dari kehendak diri sendiri dan tekad diri sendiri. Baru kita bisa bereaksi positif.
Saya rindu saudara simak perkataan ini baik-baik. Orang di luar dapat berbuat jahat tanpa alasan kepada kita, tapi kita dituntut Tuhan untuk berbuat baik tanpa alasan. Amin. Orang di luar bisa berbuat jahat kepada kita tanpa alasan, tapi Tuhan menuntut kita terus berbuat baik tanpa alasan. Jika kejahatan orang dunia tanpa alasan, maka kebaikan yang kita berikan juga tidak boleh beralasan. Saya rindu saudara nangkep ini, simak baik-baik. Simak baik-baik. Jika kejahatan orang dunia tanpa alasan, maka kebaikan yang kita berikan juga tidak boleh beralasan. Jika kita tidak melakukan seperti itu, saya bilang sama saudara, kita belum masuk golongan orang-orang Kristen. KTP kita ya Kristen, tapi kelakuan kita belum bisa disebut orang Kristen. Kenapa? Karena reaksi kita nggak beres. Ya, saya ulang, simak baik-baik. Orang di dunia boleh berbuat jahat sama kita tanpa alasan, tapi Tuhan menuntut kita berbuat baik juga tanpa alasan. Jika kejahatan orang dunia tanpa alasan, maka kebaikan kita berikan buat mereka juga tidak boleh beralasan. Simak baik-baik. Anda tidak pernah tahu, saudara tidak akan pernah tahu kualitas rohanimu sampai hari ini. Kualitas rohanimu sampai hari ini, kau tidak pernah akan tahu sampai kau disakitin orang. Mau tahu kualitas rohanimu? Izinkan orang lain menyentuhmu, baru kau akan lihat kualitas rohanimu. Apakah engkau emas? Apakah kau perak? Apakah kau permata? Ataukah kau jerami yang mudah terbakar? Ingat ya, saudara, ingat ya. Anda tidak pernah tahu kualitas rohanimu hari ini sampai kau disakiti. Apakah engkau Kristen asli atau Kristen palsu? Engkau tidak akan pernah tahu sampai kau disakiti. Begitu engkau disakiti, begitu engkau merasa terusik, baru engkau tahu engkau masih palsu. Lihat gimana dengan harga dirimu. Lihat kedua, bagaimana dengan rasa kepemilikanmu. Ketiga, lihat bagaimana dengan tekad dan keinginanmu. Kalau itu nggak dilucutin, engkau nggak akan pernah berespon positif. Ngomong gampang ya, prakteknya susahnya luar biasa. Makanya saya bilang, maaf, saya bilang, ini tema yang paling dasar. Kenapa saya bilang tema yang paling dasar? Karena ini pembukaan dari kitab Matius. Waktu Yesus khotbah di bukit pertama kali, ini pembukaannya dan ini paling dasar. Tapi ini sulit dilakukan. Kalau ini aja udah sulit dilakukan, gimana ke depannya? Saya bilang sama saudara ya, semakin besar kejahatan orang terhadap kita, semakin besar kejahatan orang terhadap kita, semakin besar kasih yang kita berikan kepada dia. Tambah jahat dia, tambah besar kasih yang kita beri. Tambah jahat dia, tambah besar kasih yang kita beri. Kalau saudara melakukan ini, tambah jahat orang dan saudara tambah jahat juga sama dia, saya bilang, you tidak layak jadi orang Kristen.
Kalau saudara bilang, saya nggak mau tolong dia. Kenapa? Karena dia jahat. Saya bilang, you lebih jahat. Kenapa? Karena kamu tidak seperti Tuhan. Tuhan mau saudara menolong siapapun, nggak peduli dia baik atau jahat. Tuhan nggak peduli dengan perbuatan. Dalam hal kasih, Tuhan nggak peduli dengan perbuatan. Yang Tuhan peduli adalah bagaimana caranya saudara bisa diselamatkan. Itu yang Tuhan peduli. Sekali lagi saya bilang, ini pelajaran yang paling dasar. Benar gak? Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu khotbahnya pertama kali Tuhan Yesus. Khotbah di bukit. Tapi bagaimana reaksi kita? Bagaimana kita bereaksi terhadap setiap gempuran dari kiri kanan? Hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sampai kita kedapatan seperti orang Kristen palsu. KTP kita boleh Kristen, tapi kelakuan kita, maaf, tidak layak kita disebut orang Kristen. Hayat yang dia belikan, hayat yang dia berikan kepada saudara, kehidupan yang dia berikan kepada kita, itu melampaui apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa berikan kepada dunia, itu harus juga melampaui apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Saya harap saudara nyimak baik-baik perkataan ini. Kehidupan Allah yang Allah berikan pada kita itu melampaui apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa berikan pada dunia itu harus melampaui apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Dan itu yang Tuhan tuntut dari kita. Aduh Pak, baru awal, itu khotbah Yesus pertama ya? Iya, saya bilang. Baru sampai situ aja kita rasanya udah. Saudara kalau mau menang, saya bilang sama saudara, kalau mau menang, tanggalin tuh namanya harga diri. Tanggalin juga kepemilikan. Tanggalin juga kehendak, keinginan, tekad. 3 ini ditanggalin, saudara pasti akan berespon positif. Pasti. Banyak orang bilang, wah Pak, tapi khotbah di bukit itu khotbah hukum Taurat Pak. Hukum Taurat itu. Saya bilang, salah, itu khotbah kasih karunia. Kenapa? Karena khotbah kasih karunia adalah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak diberikan. Dia buat jahat sama kita, apakah kita layak memberikannya? Justru kita memberikannya. Kenapa? Itu kasih karunia. Jangan bilang khotbah di bukit itu khotbah hukum Taurat. Saudara keliru, fatal itu, keliru salah total itu. Kasih karunia adalah memberikan sesuatu pada orang yang tidak layak kita berikan. Tuhan rindu hayat dia terimpartasi ke dalam saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan rindu hayat dia, hidup dia terimpartasi ke dalam kita. Kasih karunia Allah melampaui apa yang kita pikirkan. Dan kasih karunia Allah memampukan kita memberi kasih kepada sesama, walaupun orang itu tidak layak diberikan. Saya ulang sekali lagi, kasih karunia Allah memampukan saudara dan saya untuk memberi kasih bagi sesama kita, walaupun dia tidak layak untuk mendapatkannya. Saya bilang sama saudara, mulai hari ini tutup buku buat hidup yang lama. Mulai hari ini tutup buku buat hidup yang lama. Mulai hari ini buka lembaran yang baru dalam hidup. Mulailah tanggalin semua harga dirimu, tanggalin semua kepemilikanmu, tanggalin semua tekad dan keinginanmu. Niscaya engkau akan diubah sama Tuhan. Engkau akan memberi
walaupun dia tidak pantas untuk diberi. Engkau akan mengasihi walaupun dia tidak pantas untuk dikasih. Itu yang namanya melampaui. Itu yang namanya melampaui. Dan Tuhan mau kita melampaui apa yang dunia bisa berikan. Bahasa Jawanya beyond. Melampaui apa yang dunia bisa berikan. Kekristenan bukan menjadikan kita seorang baik, tapi kekristenan menjadikan kita serupa dengan Allah kita yang hidup. Saya rindu saudara dan saya mau diubah sama Tuhan. Lewat khotbah ini saya bilang, berhati-hati dengan reaksimu. Jika ada orang menyakitimu, ingat khotbah ini. Ingat khotbah ini. Jika ada orang menyakitimu, ingat Matius 5. Matius 5. Tiap kali orang menyakiti, Matius 5. Engkau tidak akan pernah terluka, dan engkau akan memberi walau dia menyakiti. Engkau akan menerima walau dia menolak. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berubah. Kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang Tuhan bentuk mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat firman ini Tuhan. Sungguh Tuhan, hamba-Mu ini nol besar Tuhan, nggak bisa apa-apa. Hamba bisa bicara, tapi jujur Tuhan, seringkali juga hamba gagal. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diingatkan Tuhan, dan kami mau bilang, Tuhan, kami tidak mau gagal. Tuhan, kami tidak mau salah Tuhan. Kami tidak mau bereaksi negatif Tuhan. Tolong kami, supaya reaksi kami melampaui apa yang dunia bisa berikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Lucuti kami Tuhan, harga diri kami, kepemilikan kami. Lucuti Tuhan keinginan kami, sehingga kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.